Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Dari sahabat Sulaiman bin Surad. Sulaiman bin Surad. Ya, as-sahabi. Ada tambahan di dalam kitab Adzkar Imam Nawawi as-sahabi. Sulaiman bin Surat as-sahabi. Radhiyallahu anhu. Amin. Namanya dulu dalam jahiliyah itu Yasar. Namanya beliau ketika jahiliyah itu adalah Yasar. Kemudian Nabi mengganti nama beliau dengan nama Sulaiman. Nama Sulaiman. Ini kan namanya Nabi. Makanya menggunakan nama Nabi itu tidak makruh. Kalau menggunakan nama malaikat di Bushrul Karim hukumnya adalah makruh. Tapi kalau dalam kitab Yakut, keterangan Yakut dalam kitab Aqiqah menggunakan nama malaikat tidak makruh. Kemudian ya karena berkahnya diganti nama oleh Nabi. Beliau memiliki profil khairan dinan, fadilan dzadinin wa ibadatin wa syarafin fi qaumih. Beliau ini sosok yang memiliki agama yang kuat. Sosok memiliki agama yang kuat. Mulia. Ahli ibadah. Mulia. Ahli ibadah. Dan beliau seseorang yang memiliki kemuliaan di kaumnya. Dan beliau tadi itu meninggal dalam pertempuran. Meninggal dalam pertempuran. Sampai dikatakan dipenggal. Dipenggal dan dibawa kepalanya itu ke Marwan bin Al-Hakam di Syam. Ya apa ini? Padahal umur beliau ketika dibunuh itu, dipenggal itu umur berapa? 93. Bayangno ini. Kalau sudah dolim itu gitu. Orang umur 93 ini. Dipenggal, berarti umurnya beliau itu 93. Kejadiannya itu di Kufah. Kufah mana? Irak. Setelah itu dipenggal, kepalanya dibawa ke Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam ini di Syam. Palestina, Syria, Yordan. Itu. Dibawa ke sana. Beliau ini meriwayatkan 15 hadis dari Nabi. Subhanallah, 15. Itu resikonya sahabat. Resikonya orang soleh. Makanya tetap minta sama Allah pasrah. Minta sama Allah pasrah. Minta sama Allah pasrah. Orang siapa sih yang tidak takut akan dibunuh?
akan bahasa kita orang diselip atau kemburi gitu. Siapa yang tidak takut? Semuanya takut. Cuman kalau Allah sudah menentukan orang itu harus seperti itu, maka dia akan diberikan kekuatan sama Allah, tidak ada takut. Karena apa? Karena kekuatan iltija'nya dia kepada Allah. Seperti Sayyidina Husain, secara umum aja kita ngelihat bahwa keluarganya 60 atau 70 orang. Bukan ahli perang, ada perempuan di sana, ada anak kecil yang dihadapi orang ribuan. Pasukan lengkap untuk perang. Apakah takut? Enggak. Kenapa kok enggak takut? Mingguatil iltija ilallah. Karena kekuatan sandaran dia kepada Allah akan dibuat kuat sama Allah. Meskipun kalau dalam diri kita ya, mungkin sebelumnya kita ini merasa gentar. Tapi karena kekuatan dihilangkan sama Allah. Itu. Ya seperti ini. Umur 90 tahun, 93 tahun dipenggal kepalanya. Dibawa kepalanya. Nah, bahasanya kita orang, lah nopo endeng-endeng kepala atau wadon merono ya. Ada apa? Orang tua. Biarkan. Padahal kalau secara hukum syariat yang tidak boleh dibunuh itu perempuan, anak kecil, orang tua. Kecuali kalau membahayakan. Nah, 93 tahun. Membahayakan dari mana? Tapi lihat, padahal sahabat Nabi. Ini satu sisi, padahal cucunya Nabi. Ya kan? Sampai kan diberikan peringatan, ini anak gunakan jubahnya Nabi. Kalau ini tidak sungkan sama anak, pada sungkan sama jubahnya Nabi. Ketika Sayyidina Husain itu sudah akan dipenggal, tidak ada yang berani maju kan? Itulah. Kejadian di Irak lagi, Karbala. Dibawa ke enteng-enteng ke Syam, ke tempatnya Yazid. Dari Yazid diambil sama orang, dikubur di situ. Setelah 150 tahun kepala tadi itu dibongkar kembali oleh pemerintah Mesir yang cinta kepada ahlu baitin Nabi. Dibawa itu kepala, dimuliakan. Sayyidah Umar bercerita, ketika kepala tadi itu dikeluarkan, berbau amat sangat harum. Setelah 150 tahun dikubur, tidak berubah sedikit pun. Dikubur di Mesir. Termasuk Sayyidina Zainab, ditampung di Mesir setelah kejadian itu. Ya Allah, itu risiko. Dan kita orang tidak perlu mikirkan seperti itu untuk jalan di jalan Allah itu. Tidak perlu. Yang penting iltijak sama Allah, pasrah sama Allah, minta yang terbaik sama Allah, Allah akan jadi yang terbaik. Tidak ada yang tidak bagus, tidak ada. Tidak ada. Di Bali, Habib Ali, Al-Hamid, dibunuh kan? Dibunuh. Dipenggal kan? Dipenggal. Tapi sekarang, waktu kejadian COVID kemarin, tidak boleh untuk ziarah, untuk ini, yang marah orang Hindunya. Kalau acara haul dijaga sama orang Hindunya. Orang Hindu ikut jaga. Ya apa jadi sana? Ayo. Habib Ali Al-Hamid yang ada di Gumitir dibunuh. Isya dijemput. Bawa peletonnya PKI. Sampai dibunuh di Gumitir. Allah menunjukkan kemuliaan. Tidak ada yang tidak bagus untuk Allah Subhanahu wa taala itu. Habib Soleh Tanggul sebelum kejadian itu ngatakan apa? Sering ngatakan, yang sabar ya. Habib Soleh Tanggul. Karena itu godanya Allah. Tidak bisa. Tinggal kita minta sama Allah. Diberikan yang terbaik, jangan ada sesuatu yang nyiksa, jangan ini, jangan itu, dan sebagainya. Paham ini? Itu. Beliau bercerita gini. Beliau bercerita, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku ini duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama Nabi. Wa rajulani yastabbani ayasubbu ba'duhum ba'dha.
Dua orang saling mencaci maki. Yastabbani. Ayasubbu kullu minhuma sahibahu. Apa? Ilo-iloan ya. Caci maki. Otot-ototan. Ya. Ngamuk-ngamuk ngono. Masalah? Ya wallahu a'lam. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu. Heeh. Nah, ini kan salah satunya sampai memerah wajahnya. Salah satunya ini ada yang mengatakan qila innahu sayyidina Mu'ad. Salah satunya itu memerah wajahnya dikatakan sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad. Kalau memang betul itu Sayyidina Mu'ad, Mu'ad ini banyak namanya di antara sahabat Nabi. Paham? Fa'in soha innahu ibnu Jabal. Kalau memang riwayat ini betul, Sayyidina Mu'ad, bukan Mu'ad yang lainnya, Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kok ngaji? Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Gitu loh. Itu paham ya? Karena apa? Karena Sayyidina Mu'ad ini yang pernah menyatakan kepada Nabi Ausini. Ausini. Sampai Sayyidina Mu'ad itu nanti mengatakan apa? Apakah aku gila ya Rasul? Apakah aku sudah gila? Gitu lah. Maksudnya kok ndonok sungkane blas aku iki. Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya. Qad ihmarra wajhuhu wantafakhot audajuhu. Wantafakhot apa? Menonjol. Audaj itu urat sekitar leher. Urat sekitar leher. Ma'ahata bil unuki minal uruki allati yaqtawadda bih. Ya. Sampai wajahnya memerah dan urat-urat di leher keluar. Tulis hadis itu. Sudah. Paham ini? Nah, ini kalau kita orang katakan misalnya apa ini? Musuh sahabat ngamuk-ngamuk gitu. Ya baik lagi seperti tadi itu. Kalau tidak ada kejadian seperti ini, tidak ada pengajaran dari Nabi. Ya. Kalau orang itu berprasangka buruk kepada sahabat, ya berarti prasangka buruk sama Nabi. Seolah-olah mengatakan Nabi tidak berhasil dalam didik sahabat. Sampai merah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika itu Rasul menyatakan. Maka ketika itu Rasul menyatakan, ini la'a'lamu kalimatan. Sesungguhnya aku mengetahui satu kata, satu kalimat. Lau qolaha, kalau dia mengucapkannya, dalam kurung, dengan kejujuran dan keyakinan, tutup kurung, dengan kejujuran dan keyakinan,
La dhahaba anhu ma yajidu. Akan hilang semua apa-apa dari bentuk kemarahan. Dalam kurung, karena keberkahan kalimat. Karena keberkahan kalimat, koma, dan efek kemuliaan kalimat tersebut. Efek kemuliaan kalimat tersebut. Paham enggak? Jadi kalimat itu kalau diucapkan dengan sidik, dengan yakin, kalimatnya mulia, tembus. Ada kalimat mulia, tapi bukan dengan sidik, bukan dengan keyakinan, bukan dengan yang benar. Ya masuk, tapi yang lain. Apa contohnya? Gunakan kalimat-kalimat Al-Quran untuk nyihir orang. Ada. Jangan kaget, biasa itu. Orang misalnya, sudah ini jelas nyihir orang, nyihir orang ya, menenun orang. Sudah terang, jelas-jelasan ini. Tapi ini menggunakan Al-Quran. Iya. Al-Qurannya kalimat syarifah. Kalimat mulia. Tapi Al-Qail yang ngomong tidak benar. Sehingga dimanfaatkan yang lain. Tajam. Contohnya apa? Ada pisau. Ada pedang. Tajam. Kalau pedang itu digunakan untuk bunuh musuh Islam, tajam enggak? Tajam. Kalau gunakan nyalakan orang Muslim, bisa. Sama tajamnya. Yang salah itu bukan pedangnya, tapi yang megangnya. Sama kalimat itu gitu. Makanya yang kaget, jangan ketipu. Kalau dikatakan, kok dibilang sihir haram, ini dari Al-Quran. Loh, iya betul. Penggunaannya yang salah. Lah ini Nabi, lauqolaha, kalau dia mengucapkan itu, nah, dari personnya sekarang, orangnya dulu. Harus dengan jujur, harus dengan keyakinan. Kemudian, takfirnya akan tembus. La dhahaba, ini takfirnya ini. La dhahaba anhu ma yajidu. Akan hilang. Paham enggak? Ini kalau makna yang pertama ya. Kalau mengucapkan dengan yakin dan jujur. Takwil yang kedua, Nabi mengucapkan seperti ini, Nabi bersabda seperti ini, Nabi bersabda seperti ini, karena Nabi tahu siapa yang dihadapi. Gitu loh. Ini wa yahtamilu annahu sallallahu alaihi wasallam alima anna dzalika ar-rajulu law qalaha mutlaqan. Apa tadi yang kedua? Apa? Yang dia tahu. Berarti apa? Sayyidina mulia enggak? Mulia. Mutlaqan. Karena tidak akan muncul dari sahabat Nabi sekali Sayyidina Mu'adz bin Jabal kecuali sidik, beryakin. Justru dalam hadis ini bukan jatuhkan sahabat, ngangkat sahabat. Dimunculkan dulu basyariahnya. Seret, marah. Sampai memerah, sampai urat-uratnya keluar. Basyariah. Setelah itu ditunjukkan kemuliaannya. Semerah-merahnya wajah beliau, semuncul-munculnya urat beliau, semarah-marahnya beliau, kalau sudah mengucapkan kalimat ini saja, mutlakon, secara mutlak, hilang semuanya. Hebat enggak? Hebat. Justru hadis seperti ini bukan jatuhkan sahabat, ngangkat derajat sahabat. Paham ini ya? Nah, kadang-kadang kalau sudah hatinya enggak bagus, jiwanya busuk, enggak bisa.
Ada orang tukaran misalnya, kemudian jangan, sholli ala nabi, ucapkan salawat dan salawat. Diam ente, diam, jangan ikut-ikut. Lo padahal apa? Sholawat. Tapi nggak seperti itu dengan sahabatnya Nabi. Marahnya sama seperti kita. Merah wajahnya sama seperti kita. Ngotot-ngototnya sama. Saya mau bude WA. Disajeni menteri opo. Sama kan? Cuma kalau dikasih kalimat, bes hilang. Habis. Paham ini ya? Itu mana takwil yang kedua. Hebat sahabat ini. Ini nandakan sahabat itu tidak ada. Apapun dendam, mangkel, engkau dituntut jadi ada. Sampai dikatakan di sini, lau qolaha mutlakun. Mutlak. Ngucap begini toh. Makanya pengucapan dari orang bismillahirrahmanirrahim min ahlillah lain sama bismillahirrahmanirrahim bukan ahlullah, ya repot. Iya. Ya kayak Imam Malik itu. Sing tengah ngajar didatangi orang. Ngomong, Imam, ada apa sih ngajar? Bentar Imam. Ditutup sama beliau, ada apa? Itu ada keluarga ana yang atau tetangga ana itu yang kemasukan jin. Kemasukan jin, iya. Ayo berangkat. Dijak satu muridnya. Muridnya seneng, delok, apa diboco iki? Dibacakan sama beliau ayat kursi, belum selesai sembuh dia. Si murid ngomong, oh ayat kursi. Ya ayat kursi, yang cuma ayat kursi kok sini Melayu. Setelah beliau wafat, beberapa waktu berikutnya datang juga sama kejadiannya. Katanya muridnya, Ana ayat kursi kok. Tak sebut kan? Lepas kita tak rukyah. Rukyah, tutu rukyah jane. Diparani, diwaca ayat kursi turun selesai lanjut karo jine. Yang ngomong Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi jine kaget. Kan izin? Kalau dulu yang baca Imam Malik, lesannya bersih, lesannya suci. Dulu. Kita orang ngomong. Ayo kan mau coba bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sayyidina Khalid bin Walid baca itu, racun diminum tidak ada apa-apanya. Depannya orang banyak. Padahal dikatakan di Jawahirul Lu'ya itu racun paling mematikan. Bocor bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita orang motor ya. Apalagi nanti praktek atraksi. Ya, minimal. Makanya minimal apa? Kita nyatukan hati kita sama orang soleh. Sudah. Kalau kita orang mau mengikuti mereka, bocok wirite, tidak bisa, sulit. Sudahlah, ente lihat gimana guru kita Habib Umar, guru kita Habib Taufik, kalau bilang baca wirid, guru-guru kita yang soleh gimana? Minimal agar jangan sampai hilang konsentrasi, bawa wirid itu. Dibaca. Ini ngelihat, meskipun hafal. Ngelihat. Meskipun hafal. Sudah. Gatukno, nyambungno, atine kita sama mereka. Ya kayak Imam Habib Ahmad bin Zain. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Setiap sholat, di belakangnya Abdul Haddad, selalu berada di belakangnya. Ngepas dadanya beliau dengan pungjungnya Abdul Haddad. Ditanya, kenapa kok seperti itu? Agar kalau waridat turun kepada Habib Haddad ketika tengah sholat, nyambung nang awakku. Enak kan? Tinggal kita orang ini nyolok notok, celak, nyambung. Sudahlah, nyambung. Omongannya nanti bukan omongan kita. Perbuatan nanti bukan perbuatan kita. Kenapa? Mar'iyun indahum, diperhatikan sama mereka, enak kan? Mesti gak ngono tok. Khulasatul madad wocone wis tuwa. Sing golek amalan iko, golek amalan iki, kedawan. Khulasatul madad wocon. Guru kita Umar mengatakan apa? Orang yang rutin baca khulasatul madad, meskipun didatangkan dukun paling hebat seluruh dunia, tidak akan tembus. Nah, maksud tak percaya.
Iya. Iya. Napa bingung? Golek iko, kadang-kadang golek apa? Pesi kuning. Apa maning iko? Allah. Sudah. Hah? Dikatakan gini. Nabi kenapa kok menyatakan seperti ini ya? Kok harus dengan baca kalimat bisa meredam kemarahan? Ini sebetulnya disandarkan dalam firman Allah itu surat Fussilat ayat 36. Surat Fussilat ayat 36. Surat Fussilat ayat 36. Apa namanya? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Terus fasta'id billahi innahu sami'un alim. Wa imma, dan ketika, dan adapun jika yanzaghannaka ayyuziyannaka, kalau memang betul-betul mengganggu dirimu, kalau memang betul-betul mengganggu dirimu, minasyaitani, dari godaan setan, nazghun, satu godaan. Oh, diserang sudah sama setan. Diginikan sama setan, diginikan sama setan. Itu anak kecil, mam. Suruh-suruh jauh menjauh. Itu. Faham ini? Fasta'id billah. Maka berlindunglah dengan Allah. Maka berlindunglah dengan Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Maha kabeh kok. Ada apa? Maha. Mau nyari pendengaran yang lain? Maha. Kok digoda setan? Sama ceme. Gudone setan itu macam-macam. Melalui bisian. Termasuk pada anggota keluarga. Termasuk orang murid, bodoh. Iya. Godaan-godaan setan itu macam-macam. Teko murid ya iso. Murid bandel, teman. Dicrop, ndak teles. Di PP, ndak garing. Ya sudah. Minta sama Allah, aja baca wirid. Aja baca wirid. Ada perubahan nanti. Ada perubahan. Berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Nabi di sini, lanjutkan? Lauqala, jika dia mengucapkan a'udzubillahi, a'udzubillahi, aku berlindung dengan Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Dhahaba minhu ma yajidu, akan hilang apa-apa yang dia dapatkan. Akan hilang apa-apa yang dia dapatkan dari setan. Apa bojoi? Tawud. Baca tawud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Timbul pertanyaan, Habib, ana sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi lah koilnya, orang yang mengucapkan harus sedik, harus yakin. Harus nepakno dhisik. Nepakno dhisik. Ya nanti kalau ada radio udah mau berapa? 88,3. Radio itu bagus, besar, bagus. Itu beli berapa juta. Itu nyalakan. Tidak tepat gelombangnya, ya tidak nyambung. Bukan salah radionya, bukan salah kalimatnya. Tapi posisinya kita orang tepak disik, gelek, tepak, nyambung. Baca tawud, wes. Nah, ada riwayat yang lain mengatakan apa? Faqalu lahu, mereka para
para sahabat mengatakan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Riwayat yang lain ya. Ta'awwad minasyaitonir rajim. Berlindunglah dari setan yang terkutuk. Kenapa ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari hilang. Idul Latif, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana. Di Ratib Aktos. Ada. Ndak pernah diatung oleh syarat wis. Syarat muli kuburan. Jam 12 bengi. Oh no. Baca itu ya, inti baca la ilaha illallah. Berapa? 25.000 kali. Aduh. Kok 25.000 kali? Sebelum tidur baca bismillah 21 kan enggak baca kok. Ya jangan salahkan kok itu. Setelah itu yang tidak disebutkan oleh mu'allif, setelah itu yang tidak disebutkan oleh bukan mu'allif ya, penyusun berarti ya. Penyusun kalau mu'allif ya, memang hadis. Orang tadi, sahabat tadi itu menyatakan, nah ini, sahabat tadi menyatakan Sayyidina Mu'ad. Sahabat tadi itu menyatakan, wahal bi min junun, apakah diriku ini ada bentuk kegilaan? Ngakui. Itu. Innal ghadaba innama yuthiru naruhu wa yush'ilu lahabuhu. Apa? Asy-syaitan lima yatarattabu alaihi min ad-dharairi fid din wa dunya. Kemarahan itu munculnya itu dari api yang menyala. Api menyala itu dikipasi sama setan. Kenapa setan turun tangan di sini? Karena kalau orang sudah marah akan menghancurkan urusan agama dan dunianya. Kok penting-pentingnya setan ini masuk ke sini? Karena setan tahu kalau orang sudah marah lupa semuanya. Kadang-kadang dia mengucapkan kalimat kemurtatan. Iya benar? Mengucapkan ini. Kadang-kadang suami, naudzubillah sudah dijaga oleh Allah. Suami istri hidup enak, tenang, tentrem. Cuma gara-gara kemarahan sedikit hancur. Kayak model gini wis. Ndak tolak telu maning tolak 1000. Ya apa ini? Ya Allah. Lewis hilang. Nangis. Apa maning mantane dijual karo wong lain. Wis. Dikipasi moroan. Kayak minyak kayu putih. Karena pas maput. Kenapa? Ini loh tujuan setan. Karena setan tahu, gitu loh. Ini celahnya orang ini kalau sudah malah hancur semuanya nanti. Allahu Akbar. Ya apa ini? Ya. Sebabnya itu karena setan. Berarti apa? Wa ilajuhu qat'u wasawisis syaiton. Syaiton terrajim. Maka untuk meredakan itu putus waswasnya setan. Hilangkan waswasnya setan. Hilang. Entek. Dengan apa? Bisti'adati minhu. Berlindung dari setan melalui bantuan Allah. Selesai. Ini masalah utamanya di situ. Selesai kok. Nggak ada masalah. Makanya di antaranya kalau dalam hukum fikih apa? Kalau hakim itu tidak boleh dalam keadaan lapar. Tidak boleh. Mau kencing, mau ke belakang, memutuskan sesuatu, jangan. Atau ketika marah. Oh maning luwe, ono masalah. Saya cepet-cepet wae. Oh pangan wis teko. Iya kan? Ayo misalnya acara-acara. Padahal baca doa wahbah itu kan sebentar kan? Doa setelah tahlil loh. Kan dulu. Tapi kalau sudah bau dari sini, bau masakan, apalagi kelenteng-kelenteng, apalagi depan ente, mau doa wahbah lali. Itu was-was namanya. Ya apa caranya? Ya jauhkan.
Selesai. Ketika marah, jangan memutus sesuatu kalau marah. Jangan. Karena hampir bisa dipastikan keputusan yang muncul ketika dalam keadaan marah tidak akan adil. Dolim. Apa sebabnya? Was-wasnya setan. Caranya putus was-wasnya. Was-wasnya murid kan akeh. Enak-enak mondok, enak-enak taklim, hati pulang pergi. Hati putus was-wasnya. Putus. Karena kalau itu dituruti, perhatikan ini. Karena kalau itu dituruti, was-was akan berkembang. Itu putus was-was setan toh. Karena was-was bisik-bisikan. Model kok ngene iki. Kok ndak kesel lah bendino kok napalan ngono. Ndak apal diseneni. Kok kon bayar maneng. Kok ngene, ngono, ini. Itu was-was. Putus. Kalau putus soal nekat. Kali piye? Kalau berhenti, mau pulang pergi, berhenti semuanya. Putus. Les putus, tenang maneng, monggo. Lah iya. Monggo. Lek ndak dak iso. Selesai. Ono. Sing telat kena hukuman. Mlebu kabeh kok. Itu was-wase setan. Utamanya itu. Ya. Wallahu a'lam. Semoga selalu dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.